anggota yang dipilihnya, ya. Kita tanya dulu ya. Pertama nih yang pakai outer biru, jeans. Siapa namanya, dari kota mana, jam berapa datang? Udah gitu ya. Tes. Baik, perkenalkan nama saya Cinta Himunaba, bisa dipanggil Cinta. Saya aslinya tuh dari Solo, tapi tinggal di sini di Bandung. Terus jadi saya datang sama teman saya jam 8 di sini. Wow, selamat pagi Cinta. Oh, thank you, Bang. Selanjutnya, ini dari Selamat pagi, perkenalkan nama saya Laila Farhan Rahmawati. Saya asli dari Banyuwangi, tapi kebetulan sedang menempuh kuliah di Universitas Udayana. Kebetulan datang di sini dari jam 8. C. Kamu namanya siapa yang cerah? Tes. Perkenalkan, nama saya Niketul Sulistya Lestari. Saya asli Amapura. Kesini berangkat dari Amapura jam 5 sampai sini jam 7. Selamat semua, perkenalkan nama saya Leon Alimus Paju, dipanggil Leon dari Jibana, dari Badung. Gimana nih, WhatsApp? Oke, sekarang kita akan main game. Jadi silakan teman-teman berbaris, ya berdiri boleh. Oke, kemudian kalian boleh di antara sela-sela dari cash, ya. Mungkin kamu boleh, ya. Saya boleh berdiri paling depan. Sini, Stefan. Oke, ya defend, boleh. Sip. Jadi permainannya sederhana, ya. Nanti kalian akan diberikan balon. Balonnya harus dilempar, terus balik ini. Lempar, balik. Setelah itu orang belakangnya harus nangkep balonnya, lempar lagi, balik lagi. Gitu ya, sampai semuanya terbalik. Balonnya tidak boleh jatuh. Kalau jatuh berarti auto kalah, ya. Oke. Sip, bisa dimengerti? Satu orang hanya boleh balik satu dan lempar satu kali aja, gitu ya. Balon dilempar, kemudian tangkap orang belakang, ya. Oke, kalau semuanya udah kembali, ya misalnya udah dalam kondisi begini, nanti lempar lagi, susul semuanya jadi satu lagi, ya. Satu lagi. Oke, paham ya? Oke, langsung saja. Mana semangatnya untuk tim Bandung? Semangatnya untuk tim Agung. Langsung saja, kalau begitu champions, are you ready? 3, 2, 1, go! Ayo, satu. Satu orang, satu gerak. Ya! Oke, kita lihat ya tim Agung. Oke, dengan begini sebenarnya pemenangnya auto tim Agung. Kita akan mulai ronde berikutnya ya. Hati-hati ya. Ingat, orang belakangnya boleh memberikan penyelamatan balonnya kalau mau jatuh, ya. Oke, balon kalian adalah nyawa kalian, ya. Satu-satu ya, satu-satu aja. Oke, siap? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Ronde kedua. Wow, ternyata ada strategi yang dimainkan. Wow.
dulu, setelah semuanya terbalik, kemudian disusun seperti ini. Ya. Ingat ya peraturannya, setelah dibalik satu-satu, kemudian disusun. Oh, padetin lagi aja. Oke, mana semangatnya untuk Batur? Maju lagi nggak apa-apa. Nice, langsung saja ya. 3, 2, 1, mulai. Permisi. Sayang sekali, ya dengan ini karena bolanya jatuh, maka pemenangnya adalah Agus. Boleh selebrasi tim Agung dan memberikan hadiah. Maju. Oke, kita dulu sekarang taruhkan. Iya. Kemudian boleh berfoto dulu. Wah, spesial. Berikutnya. Oke, boleh foto dulu bareng. Betul. Oke, terima kasih kita mulai kembali. Ya, thank you. Oke, kita akan ke next session, yaitu sterilization. Wow, tuh ada fansnya Maudi tuh ya, tuh. Oke, kita mau sensation ya sekarang teman-teman semuanya ya. Dan ini adalah pertanyaan yang dikumpulkan oleh tim ruang guru dari netizen, gitu ya. Untuk tahu tentang diri teman-teman semuanya. Kita akan Oke. sama-sama dulu ya pertanyaan Ya. pertama. Oke. Oke, pertanyaan pertama ternyata ditujukan kepada Diven. Ya, Mbak psikolog ini, Diven. Mana fansnya Diven? Luar biasa cintanya buat Diven ya. Oke, pertanyaan Diven. Kak, kamu kan anak psikologi. Bener gak sih stigma orang yang bilang kalau anak psikologi itu bisa baca pikiran orang? Oke, kalau bisa tolong dong dibaca pikirannya Kak Iman mau kemana gitu. Oke, jadi itu tuh pasti semua orang mikir kalau anak psikologi itu pasti bisa kayak membaca pikiran gitu ya. Ternyata itu sangat-sangat tidak mungkin teman-teman, karena kita semua itu ada teorinya, kita belajar perilaku, jadi itu sangat-sangat mitos ya teman-teman. Jadi jangan pernah bilang kayak kalau ketemu sama anak psikologi, coba kamu baca pikiran aku dong, karena kita bukan peramal gitu ya teman-teman. Jadi ya itu sangat tidak benar gitu kan. Tim, berarti itu stigmanya nggak bener ya. Sebenarnya yang dipelajari di psikologi itu apa aja sih, Diven? Oke, jadi basically itu psikologi itu ada terbagi dua ya, saintek dan juga soshum ya. Dan jadi psikologi itu sebenarnya kita mempelajari perilaku manusia, human behavior gitu ya. Dan kita pastinya yang berrelate gitu dalam kehidupan sehari-hari, kayak kenapa sih kita bisa cemas, apa sih penyebabnya, kenapa sih kita bisa merasakan emosi, sedih, senang, terus bagaimana sih kita bisa memecahkan masalah-masalah yang mungkin sulit gitu untuk dikerjakan gitu. Jadi kayak kita tuh bisa lebih tenang, kita bisa lebih fokus gitu ya. Jadi menurut aku tuh psikologi itu sangat berguna buat diri kita sendiri dan juga insya Allah bermanfaat bagi orang banyak gitu. Amin.
beralih ke psikologi gitu ya, karena mau menghindari matematika gitu, karena kayaknya belajar itu teman gitu di psikologi. Sebenarnya awalnya juga aku mikirnya gitu ya, kayak aku nggak pengen menghindari matematika, tapi ternyata terjauh pas udah masuk tetap ada Kak, tapi ya enggak setiap hari sih, paling kayak kita masih pakai statistika gitu-gitu aja, tapi enggak yang matematika banget gitu, tapi tetap bakal ketemu sama matematika, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah ini pertanyaan mungkin jauh lebih deep lagi ya, gitu kan. Karena sebagai seorang yang belajar psikologi gitu, bagaimana kemarin menghadapi tanggapan netizen gitu ya terkait dengan ROC ini, apalagi mungkin pressure-nya selama game itu sendiri kan udah ada pressure-nya ya di dalam game, belum lagi pressure dari netizen yang mungkin ekspektasinya tuh pengennya luar biasa, terus semuanya tuh udah ada cacat celaknya gitu. Silakan Dita. Oke, jadi menarik banget ya, dan aku bersyukur banget gitu ya menjadi mahasiswa psikologi, karena pastinya menjadi champions ini tuh juga pasti banyak gitu ya kita mendapatkan ekspektasi dari orang-orang, banyak kita harus mendapatkan pressure dari sana sini, tapi aku belajar bahwa kita tuh gak bisa mengkontrol hal yang di luar kita. Jadi mau bagaimanapun kita pasti tetap ada aja orang yang suka atau kurang gitu ya. Jadi ya kita tetap fokus apa yang bisa kita kendalikan oleh diri kita sendiri, tetap fokus as long as itu niatnya baik, kita tidak melakukan hal-hal yang luar norma. Jadi Kak Jessica, keep focus on yourself dan gak usah terlalu peduli dengan yang mungkin bisa distract kita seperti itu Kak. Oke sip, tapi kalau masyarakat Bali ini semuanya baik-baik ya, cuma positif. No hate, just love ya. Kalau masyarakat sudah luar biasa. Pertanyaan berikutnya untuk Zahran ya. Mana tesnya Zahran? Pertanyaan buat Kak Zahran. Kak Zahran ini kan medalis IPO gitu ya, di 2024 dan IOEA International Olympiad on Astronomy and Astrophysics. Bener ya? Benar. Coba dong ceritain Kak, gimana sih kalau mau jadi medalis ajang internasional itu, apa aja yang perlu dipersiapkan gitu? Oke, ini adalah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh orang-orang di kampung gitu ya. Iya. Terutama yang dari komunitas OSN itu sendiri. Jadi jawaban aku tuh cuma ada satu kata doang. Apa tuh? Belajar. Kasih paham, belajarnya gimana nih Kak? Karena medali internasional itu, mereka tuh nggak ada yang kayak mereka tuh malas-malasan tiba-tiba aku dapat medali ini gitu. Mereka tuh belajar sama bulan-bulan untuk tahun-tahun Begini. gitu. Dan aku ini kan sebagai kelas IOA dan IPO itu aku mulai belajar astronomi itu dari kelas 10 dan itu lanjut dari kelas 10 sampai kelas 11 sampai kelas 12 sampai IPO. Jadi itu tuh kayak belajar tuh non-stop 3 tahun gitu untuk bisa mulai medali internasional. Belajar 3 tahun. Kalau jam atau durasi belajarnya sendiri berapa lama tuh selama 3 tahun per harinya? Nah itu tergantung dulu, karena ya selama 3 tahun kan kita juga ada sekolah gitu kan. Sekolah itu kan itu kadang-kadang dikasih tugas yang kayak gak ngotak gitu ya. Dan kemungkinan kalau dalam jadwal idealnya itu aku bisa belajar itu dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Tapi kalau misalnya dari dalam kegiatan kayak ada lomba itu, misalnya ada lomba, mungkin ada OSN itu aku bisa sampai jam 2 malam baru tidur gitu. Jujur ini kurang sehat tapi ya. Oke, sip ya. Memang kalau mau achieve something itu harus ada banyak pengorbanannya gitu ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat Zahra dong. Sip, berikutnya mau tanya ke Kak Maudi nih. Mana tadi yang bilang semangatnya buat Kak Maudi? Oke, Kak Maudi by the way hari ini cantik banget. Bukan kayak aku. Oke, lanjut pertanyaan ini. Kak Maudi sebagai seseorang yang tembus jalur undangannya UI Universitas Indonesia,
pastinya udah rajin dan serius belajarnya dari kelas 10. Coba boleh dibagiin tipsnya nggak tuh Kak? Oke, kalau misalkan masuk ke dalam jalur non-tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, prosesnya memang cukup panjang ya, karena dibutuhkan namanya konsistensi dari kelas 10 dan itu memang berat sih. Karena kita harus perform untuk setiap nilai-nilai ujian, ulangan harian, dan juga untuk meningkatkan nilai kita di setiap semesternya. Lalu yang kedua adalah kita harus kenalin sistem belajar kita dulu. Apakah efektifnya itu memang harus setiap hari ataupun sistem buku semalam atau kayak lebih cocok kayak 2 jam aja tapi setiap hari. Tapi itu berbeda-beda. Lalu yang ketiga itu adalah belajarnya itu nyicil. Jadi misalnya ada ulangan nih, aku tuh 2 minggu belajarnya fundamental dulu. Kira-kira apa sih yang akan dipelajari gitu? Secara dasarnya apa? Lalu kalau misalkan udah mau mendekati ujian, aku biasanya latihan soal. Nah, kebetulan banget nih, aku tuh selama preparation untuk menghadapi ujian-ujian itu, aku tuh disupport banget Kak. Aku tuh pakai yang namanya adalah Brain Academy Center by Ruang Guru. Jadi gak malu-malu gitu loh Kak buat nanya, dan apalagi ada bisa konsul-konsul, PR, terus soal-soal yang susah, ya mungkin soal-soal ujian-ujian tersebut juga bisa bantuin sama teacher, dan itu membantu aku banget untuk tingkatin nilai aku di setiap semesternya gitu Kak. Oh oke, jadi memang kita harus tahu cara belajar kita ya. Kalau misalnya kita nggak bisa belajar sendiri, ya udah gitu, cari suplemen lain kayak tadi misalkan di Academy Center. Mantap. Oke, itu untuk Kak Maudi. Terus ada pertanyaan dari netizen nih. Kak Maudi, ada keinginan nggak untuk join Putri Indonesia? Ya. Boleh? Silakan mau jawab dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke, I believe that. Iya. Kita lihat nanti saja. Oke, kita lihat dukung ya nanti ya. Apapun ya. Jadinya Kak Maudi. Next, sebelahnya Kak Maudi bertanya untuk Kak Mel. Oke, ini masih ada sambungannya untuk masuk perguruan tinggi negeri. Kalau tadi kan mau diundangan, kalau next kemarin tes SNBT. Boleh dibantu ceritain nggak pengalaman kemarin ke SNBT gitu? Seperti apa? Oke, wah kemarin itu berat banget sih. Karena ya aku belum sekeren kakak yang sudah sini yang dapat jalan SBP rapor. Jadi ya waktu itu nggak dapat SBP, jadinya ya sedih lah ya guys, namanya nggak dapat kayak kampus impian kan gitu. Dan akhirnya saat itu sih untungnya ada dapat yang kasih buku lah, dan akhirnya bisa ya belajar. Cuma satu problemku adalah aku tuh tipe yang mau belajar sendiri, supaya belajar sendiri gitu. Ada pace-nya sendiri. Kalau misalnya mungkin di berita kan ada kelasnya gitu kan. Tapi aku mau sendiri gimana gitu. Dan aku kesulitan banget kemarin tuh nyari bab soal. Aku malah kalau tanya temen ini belum lagi kalau temennya lagi tidur. Nah, gimana? Gak ada soal untuk saya. Itu penting banget buat kampus. Sekali subuh itu kan. Dan yang aku kayak sayang banget harusnya adalah aku tuh kalau bisa ya aku saat itu pengen jadi udah tahu tentang ruang belajar. Cuma itu bener-bener kayak banyak videonya, banyak soalnya itu bener-bener kayak solusi banget di tengah SNBP yang sangat seram dan sangat capek. Itu sih menurutku lah. Oke, jadi bisa disesuaikan juga dengan gaya belajar kalau saat sendiri. Ya udah cari tuh materi-materi latihan soalnya, gitu kayak Max tadi ya. Tapi juga harus kita latihan soal. Kalau persiapannya Max sendiri itu berapa lama untuk si SNBT? Nah kemarin tuh bener-bener kayak belum ada les dan apa segala macam. Jadi bener-bener kayak 30 hari sebelum 30 hari itu ya. bener-bener kayak satu semua itu kayak bisa 20 halaman belajar. Karena udah semepet itu udah setakut itu kan. Dan yang semepet itu dengan UI psikologi. Oke, dan ternyata keterima di UI psikologi. Tapi boleh tahu nggak sih reason seorang Max kenapa pilih jurusan tersebut? Oke, kalau jawaban bercandanya biasanya itu karena aku dulu sebenarnya IPA Kak. Aku IPA teman-teman dulu. Yang kayak udah capek hitung lah, capek ngomongin rumus, ngomongin gravitasi, segala macam. Sama kayak gini berarti ya. Bener, ngomongin orang aja daripada ngomongin rumus ya. Tapi emang temen dengan analisis sosial, itu sih IPA sosial. Terus setelah belajar di psikologi
gitu ya. Apa hal yang didapat sama seorang Max gitu? Oke, aku justru makin menyadar ke situ ya bahwa kita manusia banyak salahnya gitu. Dan rasa-rasa seperti mungkin kayak sebel itu biasa dan itu sebenarnya bisa diolah untuk hal yang lebih baik. Mungkin bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi, bisa dapat tamu positif dan segala macam. Oke, nah ini pertanyaan lagi untuk Max ya. Karena topik psikolog ini banyak sekali ditanya sama netizen. Apakah kalau belajar psikologi itu bisa self-diagnose gitu ya tentang diri sendiri? Iya, jadi saya harus izin dengan yang lebih sibuk. Izin. Iya. Better ada yang diagnos dari orang lain sih. Kan kalau sih sampai itu. Bahkan kalau diagnos psikologi itu harus pakai kayak alat ukur segala macam yang bisa bentuknya survei. Dari 1 sampai 10 apakah saya stres? Saya gitu. Jadi ada alat ukurnya nggak bisa kita self diagnose guys gitu. Oke, jadi walaupun udah belajar psikologi tetap nggak boleh nih sebenarnya self diagnose gitu ya. Harus ada second opinion gitu ya. Sip. Oke, thank you buat Max. Berikutnya nih, pertanyaan untuk Stefan. Soalnya skill Kak Stefan berbeda di antara anak-anak Round of Champions lainnya. Kak Stefan itu kan pemenang pagelaran mahasiswa nasional bidang teknologi informasi dan komunikasi dan divisi game development. Pertanyaannya, berapakah X ditambah ya? Selama bikin game ini, ada gak sih momen yang paling bikin stres atau hampir menyerah? Terus gimana cara Kak Stefan atau tim Kak Stefan mengatasinya supaya game ini tetap selesai tepat waktu? Oke, ini menarik sih. Ini sebagai gambaran juga tentang bagaimana dunia game developer di Indonesia. Fun fact, kan kalau kalian di Indonesia 2, itu prestasi yang dimastikan baru menang 2 kali. Bronze sama silver, sekarang update udah menang 3 kali. Nah, ini yang menarik ya teman-teman. Yang 2023 sampai 2024 itu kita development game selama 6-7 bulan. Dan itu adalah waktu yang sebenarnya sangat singkat karena kalau game itu normal ya, take 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi 7 bulan itu udah sangat ngebut. Kemarin yang tahun ini 2025 itu kita bikin game-nya hanya 1 bulan. Dan itu kebanyakan strategi gimana? Terutama karena permasalahannya adalah kita cuma 1 bulan. Itu ketika udah lolos final dan di 1 bulan itu juri bilang kalau misalkan game kita nggak seru, game nggak seru dan gameplay kurang menarik, hasil kita stres dong. 1 bulan apa yang bisa kita kerjakan untuk bisa nge-push itu kan. Nah tapi untungnya permasalahannya kita udah punya pengalaman, kita tenang dan yang paling penting itu adalah kita punya teman yang benar-benar seperjuangan. Ini satu hal yang aku temui sama kuliah, di mana kita ketemu satu teman yang passion, satu teman yang bisa ngerti satu sama lain. Akhirnya kalau ada problem, ada apa-apa kita bisa ngobrol dan ucapin. Dan teman-teman ini pun juga adalah hal yang aku temui juga sama cewek-cewek sebenarnya. Dan ini adalah orang-orang yang bikin aku termotivasi untuk terus bisa lebih better gitu. Dan intinya kalau misalkan menghadapi stres segala macam, tentu adalah kalian butuh refreshing. Nah, karena kalau misalkan game dev, jujur kita refreshingnya tidak main game teman-teman. Oh, ngapain tuh? Kan orang-orang biasanya refreshing main game. Karena kalau kita main game, kita kalau main game perspektifnya udah berbeda. Bukan buat review tapi kayak dari referensi kayak, oh ini bisa dipakai buat video, oh ini bisa dipakai. Jadi udah nggak ada ilmunya. Jadi kalau kita pasti keluar ruangan, kayak dua activity yang memang benar isi. Karena bikin game itu literally hampir 24/7 di depan laptop atau komputer. Jadi benar stres banget. Dan penting kalau misalkan buat main game stres adalah kalian punya goal yang realistis atau plan. Dalam 1 bulan itu kita plan kayak hari ini harus jadi apa-apa aja. Dan kita set kayak oke, hari ini cukup mekaniknya jadi, kalau besok cukup asetnya jadi. Jadi kalau gitu kita udah punya set plan itu. Jadi kita gak overwork kayak oh ini kalau misalkan dari kita bakal kayak tercecer banget.
Kalau kalian pikir game itu benar-benar banyak banget komponennya. Oh, ada yang harus bikin musik, ada yang harus bikin visual effect-nya, bikin sound effect-nya, bikin mekanika, bikin UI UX-nya. Belum lagi UI UX-nya harus diimplementasikan. Udah diimplementasi harus diimplementasikan lagi. Asetnya harus diimplementasikan dan segala macam. Game itu adalah berbagai macam aspek itu kan kepake banget. Kreatif gak dipakai, kreatif gak dipakai, coaching gak dipakai, semua yang dipakai. Jadi benar-benar secara tidak langsung banyak skill-skill akhirnya kelatih juga segala macam gitu. Wow, jadi kebayang ya, ternyata untuk sebagai game developer itu tuh sebegitu rumitnya. Begitupun juga buat tim ruang guru yang sudah bikin gamesnya, ya kita kasih apresiasi dulu juga buat tim ruang guru yang bikin games autisnya ya. Curhat. Oke, sip. Menarik juga salah satu game ya, kalau aku pernah lihat Stefan ini juga pakai elemen barong ya dari Bali. Betul. Boleh itu gamenya seperti apa dan mau mengangkat apa sebenarnya? Nanti dulu. Oke, jadi di salah satu game yang ini game yang benar-benar ngangkat Indonesia banget. Wow. Jadi kita teman-teman tahu game campak? Tahu. Kita angkat campak itu kita ubah cara mainnya, kita ubah jadi game horror sama game detektif. Wow, game horror. Detektif. Oh, gimana tuh? Itu kita nggak bisa skillnya gimana. Cuma intinya banyak banget komponen Indonesia kita masukin, ada barong, ada cepot, terus juga ada namanya satu karakter dari Kalimantan Kehudok, dan juga ini banyak banget komponen Indonesia yang kita mau jadi fantasi banget. Dan I hope semoga teman-teman ini udah banyak minoritas sama YouTuber juga, dan Maret harusnya bisa guys. Wah, kita bisa Stefan di bulan Maret. Sekali lagi tepuk tangan buat Stefan. Berikutnya kita ke Kapten Dea. Bertanya untuk Kapten Dea, siapa yang kemarin nonton Road of Champions? Nah, Dea kemarin kan kepinginannya duel sama Sandy. Terjawab. Sekarang perasaannya gimana setelah duel dan seringkali memenangkan duel tersebut? Ya cukup puas sih dengan hasilnya. Bersyukur. Menurut Anda bagaimana melawan Sandy ini? Lawan yang seperti apa? Menurut saya pastinya sebenarnya berat. Cuma mungkin kemarin tuh ada faktor beruntung ya buat duel yang kedua. Terus kalau duel yang pertama itu kayaknya kebetulan Sandy-nya lagi kurang menang kayaknya gitu sih. Oke, sip. Nah, kalau kemarin kalian melihat juga gitu ya, sempat di Arithmetic Challenge ya, di match kedua itu kan 2 kali nama dia disebut ya sebagai salah satu pemain terbaik gitu, karena selisihnya untuk kebilangan target 0, artinya tepat dan tercepat ya. Mau tahu dong nih ya pertanyaan netizen, bagi Kak Dea matematika itu seseru apa dan apa yang membuat seru bagi seorang Dea? Apakah seseru berteman dengan Lutfi? Nah, silahkan. Oke, ya jadi matematika itu sesuatu apa? Mungkin ada mirip-miripnya sih memang sama Lutfi. Iya. Mirip dengan kata-katamu, tantangan itu seru. Kamu kayak tantangan ya? Iya. Jadi memang dalam sudut kata aku lihat matematika itu sebagai tantangan. Dan kebetulan aku bisa menikmati tantangan. Aku melihat bagaimana tantangan itu bisa bikin aku improve. Jadi tantangan itu kan step by step ya, kita pasang sebuah persoalan yang kita sebelumnya belum bisa kerjakan jadi bisa kerjakan, itu kan berarti suatu improvement buat kita. Jadi ibaratnya kayak anak tangga, oh kita harus mencapai pijakan ini, kita akan angkat tangan kita tarik, kita pijak ke sana, kita bisa naik. Terus nanti ada tantangan yang baru lagi, ada pijakan berikutnya. Jadi aku menikmati matematika seperti menikmati keseruan itu gitu, bahwa ada tantangan baru dan aku punya rasa senang ketika aku berpikir, oh ini gimana mencurahkan pikiran aku. Dan di situ aku melihat ketika tantangan itu berhasil aku lewati, overcome, aku jadi diriku yang lebih bagus lagi dari di sana. Itu sesuatu yang benar-benar improvement banget gitu, dan di situ aku menemukan kelegaan, karena kalau kita nggak nyari tantangan juga, masa tantangannya nyari kita ya? Jadi yang disukai dari matematika sebenarnya karena rasa tertantang itu gitu ya, dan bisa memenangkan tantangan
sip, itu dari seorang Dian. Dan banyak juga pertanyaan dari netizen gitu ya. Kenapa Dian bisa sebijaksana itu menjadi seorang kapten? Apa rahasianya? Oke, sebijaksana itu, aku nggak merasa aku lebih bijaksana ya. Mungkin aku masih punya banyak kekurangan, jadi bingung juga sebenarnya jawabnya. Aku percaya bijaksana ini sesuatu yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi learning from experience itu pasti, setiap kali belajar dari pengalaman. Aku juga merasa aku bukan orang yang bisa menempatkan setiap hal dalam pemilihan sikap yang terbaik ya. Mungkin aku pernah terburu-buru juga waktu Clash of Champions. Aku juga kadang kecewa meskipun harusnya nggak begitu kecewa. Jadi aku rasa aku juga masih perlu banyak belajar sih untuk bijaksana. Tapi kalau untuk kapasitas aku saat ini gimana jadi bijaksana, aku rasa ya memang learn from the experience. Wow, ini belajar dari pengalaman. Dan selain itu, yang aku lihat dari seorang Dian adalah pengalaman yang selalu dia evaluasi. Bener ya? Benar. Oke, tepuk tangan buat seorang Kapten Dian. Wow. Kapten Dian. Berikutnya, pertanyaan untuk si Mungil Upi. Ya. Upi Masjid ya. Kak Upi, ya pertanyaannya, seberapa yakin kemarin dipilih sama Kak Dean? Ya. Yakin 100% sih. Pas dia ada pemilihan pertama kan kayak, oh harusnya dia milih saya karena emang udah terbiasa juga kan. Jadi bondingnya juga udah ada karena kita bisa lihat juga dari week sebelumnya. Terutama week 1 ya, itu bonding sangat menentukan siapa yang menang kan. Kalau ada aja game yang sama seperti di game week 1 pasti bonding dibutuhkan. Jadi karena saya tahu dia orang yang sangat rasional, saya juga tahu dia seperti apa, jadi saya yakin. Wow, beliau ya sebenarnya. Kalau dibalik, Anda hari itu di Kapten Arena, Lutfi yang menjadi kapten, apakah juga akan first pick Dean sebagai membernya dan alasannya kenapa? Kayaknya enggak. Oh, kayaknya enggak. Malah kalau saya jadi kapten pasti lawan kapten lainnya dia, karena dia bisa jadi kapten. Oh, luar biasa. Jadi nggak mungkin ini Dean karena nggak mungkin dia nggak jadi kapten, gitu ya. Atau ini berarti apakah kemarin itu strategi seorang Lutfi karena kayaknya dia bakal jadi kapten, gua nggak usah deh effort gitu, biar gua dipilih Dean. Bener nggak? Enggak sih, enggak juga sih. Oh, enggak juga. Kurang perform aja pas kapten Arena ya, jadi ya udahlah gitu. Oh, Kapten Arena kan banding match juga. percaya nggak nih? Ini kan master of strategi nih ya. Berenang ke meroket. Oke, pertanyaan dari netizen ya. Kak Lutfi itu kan sebelumnya dari PTN ya. Betul, dari ITB sebelumnya, fun fact-nya kalau belum tahu Lutfi ya. Lalu pindah ke Korea nih. Nah, sebenarnya momen apa yang menyebabkan Kak Lutfi memutuskan untuk pindah ke luar negeri? Mungkin yang belum banyak tahu teman-teman ini. Jadi sebetulnya tuh saya tuh emang udah pengen ke Korea, tapi emang timeline Korea agak berbeda. Waktu itu saya daftar yang masuknya bulan Februari. Jadi karena sebenarnya buat backup juga, saya ikut UTBK kan, dan alhamdulillah lolos ITB gitu. Dibanding nggak ngapa-ngapain, saya coba di ITB dulu karena gitu. Dan ya alhamdulillah PAIS mendapat juga, ITB juga dapat. Udah rencananya saya jalanin itu ITB dulu 6 bulan, lalu lanjut ke PAIS di bulan Februari. Oke, untuk persiapannya sendiri bagaimana itu? Aduh, persiapannya Mengelola nafas berat banget nih kayaknya persiapannya. bawa memori yang tidak begitu menyenangkan. Jadi kalau kayak kita nilai prestasi dan lain-lain, oke lah itu kayak sesuatu yang akan selalu kita pakai dan selalu kita banggakan gitu. Tapi takutnya nggak lucunya itu, misalnya kita gagal karena ada administrasinya gitu kan. Contohnya apa administrasi? Dokumen-dokumen yang diperlukan itu sangat merepotkan jujur ya. Itu nggak simple dan tidak straight to the point gitu. Entah dokumen ini harus dilegalisir, kita harus tulis esai, kita harus apa, bingung.
belum lagi nanti dari timeline harus ngumpulin timeline-nya, takut ada ketinggalan, kan lucu kalau misalnya kita daftar terus nggak dapat gara-gara kita telat kirim gitu kan, kita semuanya udah siap, udah capek gitu kan. Ya jadi yang pasti saya sih nggak bayang ya, terutama yang di udah negeri juga gitu kan, itu kan takutnya kalau yang pengen keluar negeri itu minim informasi dan sebagainya kan, kayak universitas apa yang lagi open atau nggak yang dibutuhin apa. Dan untuk prep ke universitas secara administratif itu perlu dari jauh-jauh hari, bahkan saya berani bilang minimal itu 4 bulan sebelum buka pendaftaran. Wow, 4 bulan minimal banget, minimal banget. Itu kan harus mulai dari awal di situ secara administratif aja nih, secara administratif. Jadi ya saya untungnya sih sebenarnya yang buat murid-murid yang negeri itu ruang dulu ada sebatas kan ya, bimbingan konsultasi juga masuk buat yang pengen keluar negeri itu. Jadi kalian kan di situ sebenarnya di website Instagram itu ada informasi kayak buka pendaftaran apa, dan bisa cek aja. Atau kalau kalian tertarik kan bisa konsultasi juga di Spotters, itu sangat membantu. Biar kalian nggak keteteran juga gitu. Itu kan kalian repotkan gitu. Kalau ada orang lain yang bisa mengerjakan, kenapa kalian nggak bisa? Wah, ini ya cerdas strateginya ya. Kalau ada orang lain yang bisa mengerjakan, kenapa harus kalian? Nah, itu kelas 12 kak, kelas 12 tuh sesibuk apa itu kan? Ya, Apalagi seorang Lutfi ya. belum lagi ada olimpiade, lapas dan sebagainya. Ya Allah, aku kan saya sendiri kan. Ya udah, solusi terbaiknya apa Lutfi? Ada konsultasi ke sekolah. Iya, konsultasi ke sekolah. Kalau bantu gitu loh. Capek saya sendiri. Tiba-tiba tua banget ya Lutfi ya. Iya. Oke, untuk seorang Lutfi, ada nggak culture shock gitu ya? Ketika kuliah di Korea gitu, apa tiba-tiba langsung bisa ngedet kayak saya di Korea gitu-gitu? Sebenarnya beberapa kayak Raspberry dan sebagainya sudah saya antisipasi, cuma beberapa kayak yang paling culture shock sebenarnya itu musimnya. Ada 2 hal sebenarnya yang di musimnya itu. Pertama, musim dingin itu sedingin itu. Saya tuh gak pernah ngerasain musim dingin, dan saya cuma bawa jaket tipis waktu itu. Ya udah, hasil saya ke kampus. Kayaknya 2 minggu pertama itu dengan kedinginan. Ya, jadi yang gak optimal sebenarnya sampai saya dapat kayak didonasiin sama orang sebetulnya itu. Oh, dia ada mantel, kasih nih, akan pakai gitu. Harusnya saya meremehkan mantel, saya terlalu meremehkan pilihan. Sama Korea tuh hujan jarang, tapi sekali hujan tuh bisa seharian gitu. Jadi aku pernah gitu janji sama teman-teman di Korea gitu kan. Hujan nih di depan, aku tunggu hujannya reda dulu ya gitu kan. Terus kok nggak reda gitu kan, ya udah akhirnya redanya kayak setelah 20 jam baru reda. Akhirnya saya malah ngingkarin janji ke temennya kan, yang minta maaf juga. Apalagi temennya warga lokal juga, kita nggak enak gitu. Dia juga kok malah nunggu hujan reda gitu kan dan sebagainya. Jadi ya gitu lah. Itu 2 hal yang kayak secara di negara tropis tuh nggak terlalu ngerasain gitu kan. Oke, jadi culture shocknya ya, antara bahasa dan juga musim ternyata. Dari situ Lutfi jadi tahu ya, kalau teman-teman suka mantengin TikToknya Lutfi gitu, seorang pria yang dipegang emang janjinya ya Lutfi ya, omongannya. Ternyata momennya itu gara-gara habis nunggu hujan itu tadi ya. Tapi kan saya nggak mau nunggu hujan reda, akhirnya saya minta nunggu hujan reda. Walaupun 20 reda, itu begitu setianya Lutfi ya ternyata ya guys ya. Tepuk tangan buat Lutfi. Oke, berarti ya semuanya udah ditanya ya guys ya? Siapa yang mau ditanya? Kurang kenceng, siapa yang mau ditanya? Oke, sekarang Sandy. Pertanyaan untuk Sandy, gimana nih rasanya? Ini mungkin sering kali ditanyain gitu ya, sebelum join COC dan setelah jadi COC. Karena kita lihat gitu ya, sekarang Sandy bisa disebut sebagai seorang influencer ya, dan edukasi serta menyuarakan opini-opini yang bisa jadi itu sebenarnya akan menyerang dirinya gitu, tapi dia berani gitu ya. Gimana rasanya? Berani karena merah. Wow. Sebenarnya kalau secara kehidupan sih mungkin bisa dibilang cuma lebih sibuk aja, karena menambah suatu kesibukan lain, tapi sisanya lain sih tetap sama ya.
dari kuliah tetap sama, hobi juga tetap sama. Jadi cuma tambah satu side hustle aja sih di setelah CLT ini. Dan actually aku ngerasa itu suatu berkat juga karena bisa ketemu sama opportunities yang baru, orang-orang yang baru, teman-teman baru. Jadi sangat senang juga. Oke, nah kalau lihat sendiri dengan berapa juta followers sekarang? Iya, ya sekian juta followers gitu ya. Apa sih makna seorang makna fans buat Sandy? Sebenarnya kalau tanpa fans kan kita bukan siapa-siapa ya. Karena bisa dibilang kalau kita bisa melakukan sesuatu, itu kan semua yang support adalah fans. Kalau kita namanya juga sebagai seorang yang tampil di media, itu kita perlu banget fans karena mereka itu adalah orang yang pertama support, kedua mereka tuh selalu ada, dan ketiga yang paling penting itu adalah setiap kali kita lagi terpuruk itu mereka selalu hadir gitu. Jadi itu sih emang fans kayak everything for me. Wow, fans adalah everything buat Sandy, luar biasa ya. Jadi kalian yang namanya Sandy, kalian segalanya tuh buat Sandy ya. Oke, ini sekarang bertanya tentang pengalaman kuliah Sandy di luar negeri gitu, khususnya di Singapura. Apa yang paling berbeda gitu ya dari sistem edukasinya, pembelajarannya gitu antara Indonesia dan juga di Singapura? Sebenarnya kalau di Singapura itu mereka jauh, menurut aku ya, karena aku juga nggak bisa membandingkan head to head dengan Indonesia karena aku juga nggak pernah berkuliah di Indonesia. Jadi lebih ke yang aku tahu kalau di Singapura mereka lebih fast pace. Kayak satu semester tuh cuma sekitar 4 bulan kurang lah, sekitar 3 bulan setengah. Jadi kadang tuh aku ngerasa oke, baru masuk tiba-tiba udah UTS, tiba-tiba udah PAS lagi gitu, udah selesai lagi semesternya. Dan itu semua sangat cepat dan juga mereka semua tuh sangat orang-orang Singapura tuh mereka punya prinsip namanya kiasu. Jadi mereka sangat peduli banget sama akademik mereka akan ngelakuin apapun yang mereka bisa supaya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Kayak bahkan sampai nggak tidur, jadi itu kadang aku jadi terbawa dengan budaya mereka nggak tidur buat belajar. Sebenarnya tidak sekarang tidur, tapi kalau kepepet itu sangat bermanfaat ya teman-teman. Kalau kita bisa belajar overnight itu, dan juga pasti yang beda adalah pembelajaran mereka pakai bahasa Inggris ya. Jadi mostly kita lecture pakai bahasa Inggris, tutorial pakai bahasa Inggris, ngobrol sama teman-teman juga jadi akhirnya pakai bahasa Inggris. Seberapa penting itu berarti Sandy untuk belajar bahasa Inggrisnya? Penting banget ya, karena untungnya aku juga udah lumayan profesional dalam bahasa Inggris dari SD. Karena SD belajar bahasa Inggris, ngomong sama teman-teman juga bahasa Inggris di sekolah. Dan bahasa Inggris itu penting banget karena bahasa Inggris kan bahasa universal ya kan. Kalau misalnya kita ketemu dari banyak negara itu kita bisa ngobrol ya pakai bahasa Inggris. Misal aku kemarin ketemu orang Thailand yang ngobrol pakai bahasa Inggris. Ketemu orang Korea pun karena aku belum bisa ngomong Korea selancar itu ya aku ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi intinya semua bisa pakai bahasa Inggris. Jadi penting banget kalian semua harus belajar bahasa Inggris sedini mungkin. Tapi walaupun aku udah sedini mungkin bukan berarti kalian ada terlambat, karena namanya belajar bahasa Inggris itu kita nggak harus sampai misalnya udah telat nih, kalian merasa udah telat, misalnya udah gede baru mau belajar bahasa Inggris, gak ada telat, karena kalian tuh tetap bisa memulai dengan cari tahu dulu dasar kalian itu sekarang seberapa gitu, kayak skill kalian berapa supaya kalian bisa tahu kalian injak di mana, supaya kalian tahu nextnya tuh apa step-stepnya. Dan biasanya kak, menurut aku ya, itu penting banget di English Academy. English Academy masuk. Kenapa tuh English Academy? Kalau di English Academy itu mereka ada placement test ya kan, jadi kalian bisa tahu sekarang posisi kalian itu di mana, supaya kalian tahu next stepnya apa, dan supaya kalian bisa tahu juga target akhirnya apa nanti, supaya bisa kuliah di luar negeri atau bisa menjadi translator, bahkan bisa baik banget opportunities yang bisa kalian dapatin kalau kalian lancar dalam suatu bahasa. Betul sekali. Emang ini English Academy hari ini juga ada diskon ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kita online yang mau placement test bisa juga. Dan seperti yang kayak kata Lutfi juga kan, kalau persiapan esai itu segala macam itu dalam bahasa Inggris ya guys. Kayak personal statement, esai, ngomong sama lecturer. Jadi kalau kalian nggak lancar bahasa Inggris, dengerin orang ngomong bahasa Inggris 2 jam non-stop ya, ini kan agak berat ya. Jadi itu harus profession juga, kita harus latihan dari diri. Betul. Jadi itu ya seperti itu. Apalagi tahu fakta bahwa TKA kemarin bahasa Inggris, teman-teman tahu
TKA yang SMA, bahasa Inggris kita rata-rata nasionalnya berapa? Miris ya, hanya di angka 3 mungkin kalau nggak salah ya, 3. Jadi seperti itu, mungkin masih ada kesempatan buat teman-teman yang masih kelas 10 mempersiapkan, perbaiki supaya kalian nanti bisa keluar di luar negeri, ya kan? Bisa melihat dream university kalian. wah betul, Bisa tinggal di sana. lewat belajar dengan bahasa Inggris ya, khususnya di English Academy. Oke, nah selain itu si Sandy ini juga mendapatkan dance list di National University of Singapore. Ya, itu tuh boleh ceritakan nggak prestasi apa sih gitu, dan siapa yang sebenarnya berhak gitu? Dance list itu ada, Dean itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu dekan ya? Dekan. Jadi kayak kan apa sih dibilang apa sih? Kayak petingginya setiap fakultas satu. Dan kalau di NUS ada, aku termasuk di fakultas School of Computing. Jadi itu isinya ada computer science dan computer science, ada berbagai segala macam berhubung sama computing. Jadi orang-orang yang mendapat dance list itu adalah orang-orang yang punya GPA bisa dibilang kayak 5% tertinggi di universitas di angkatannya. Wah. Mungkin karena anak Singapura itu sangat-sangat kiasu ya. Biasanya orang yang bisa dapat dance list itu harus minimal 4,9 GPA dari di semester itu. Jadi kalau misalnya dapat dance list berarti dia udah bisa 488, 49 itu udah termasuk dance list. Dan itu adalah saya gitu ya, saya. Dan itu adalah saya. Tepuk tangan untuk kedua bagian kemerdekaan. Sekarang aku akan open Q&A buat teman-teman yang ada di sini ya. Silakan yang mau tanya ke tim Batur dulu. Silakan. Ada pertanyaan untuk ke tim Batur? Ke tim Batur. Oh, yang di belakang. Boleh. Tim Batur. Salah satu dari tim Batur. Oke, kakak, boleh kak berdiri kak? Perkenalkan nama, pertanyaannya apa dan juga kepada siapa ya? Baik, terima kasih. Nama saya Hamsun Harwana, saya dari Politeknik Negeri Bali. Saya mau ngasih pertanyaan ke Lutfi. Aku sempat lihat kamu podcast dan kami ketahui kamu situ bilang kamu di Korea masih tetap konsisten baik secara akademik maupun spiritual. Nah, apa sih yang membuat kamu menguatkan kamu sehingga kamu tetap bisa konsisten menjalankan kewajiban kamu, especially as a Muslim di Korea? Silakan dijawab Lutfi pertanyaannya tadi ya. Ya, saya sebetulnya kayak belajar akademik itu nggak mengganggu spiritual, dan belajar spiritual pun nggak mengganggu akademik ya. Kadang tuh stres akademik dengan belajar spiritual itu saya bisa setidaknya bisa lebih tenang lagi untuk menghadapi stres akademik juga. Jadi saya nggak merasa yang satu menghambat yang lain, tapi justru saya yang satu mensupport yang lain gitu. Jadi saya merasa kayak belajar akademik dari spiritual secara bersama itu tenang, dan itu tidak kewajiban kita juga kan. Saya jalanin itu bukan karena ya itu, tapi emang karena saya pengen gitu. Bukan karena berat, bukan karena kewajiban juga, tapi karena emang dibutuhkan juga gitu. Kira-kira gitu. Intinya kalau kan pertanyaan itu kayak kenapa bisa gitu kan ya. Saya sadar aja gitu, maksudnya akademik ini penting di dunia, spiritual juga penting di dunia. Akademik penting di akhirat, spiritual juga penting di akhirat. Jadi dua ini bakal kepake di mana kita nantinya. Jadi belajar sekarang pun itu gak akan sia-sia gitu. Iya, intinya namanya juga mencari bekal gitu kan. Kita nggak tahu ke depan apa yang bakal menghadang kita. Ya, persiapkan apa yang kita bisa aja. Wow, terima kasih. Terima kasih. Oke, berikutnya pertanyaan untuk tim Agung. Ada yang mau bertanya? Siapa? Ayo teriak. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, aku Nika Intan Agra Valina, bisa dipanggil Tika Randi.
Aku asal dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kebetulan aku bukan PGSD, tapi aku manajemennya. Di sini aku mau ngasih pertanyaan ke Sandy. Pertanyaannya itu, ini pasti sering ditanyain sama Gen Z ya, ketika kita lagi burnout dan sebagainya. Tapi ini mungkin lebih general ya juga pertanyaannya. Mungkin dari Sandy sendiri, setelah belajar di Indonesia ke Singapura, mungkin cara belajarnya itu bakal berbeda ya, mekanismenya, sistemnya, dan lain sebagainya. Nah, menurut Sandy sendiri, Sandy itu merasa lebih burnout di mana? Di Indonesia atau di Singapura? Atau malah sebaliknya? Kelihatannya kan di NUS itu cukup berat ya. Tapi ternyata siapa tahu ternyata Sandy sendiri merasa sistem pendidikan di Singapura itu nggak seberat di Indonesia. Nah, kira-kira dari tanggapan Sandy sendiri gimana setelah merasakan belajar di Indonesia dan di Singapura itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh dijawab Sandy? Mungkin lebih keras juga ya nanti jawab ya. Kayak buat background aja, saya dari SD sampai SMA, dari TK dari kecil sampai SMA itu belajarnya sekolahnya di Cirebon ya, di Jawa Barat. Baru setelah itu pindah ke Singapura untuk ke IAIOS. Seberapa beda? Beda banget, karena jujur kalau saya di sekolah kurang begitu, gimana bilangnya ya, gimana ya dengan saya tidak perlu menginvest waktu sebaik itu di sekolah gitu, di SD dari SD sampai SMA. Jadi untuk sekolah mungkin saya cukup belajar 2 atau 3 hari sebelum exam itu masih keburu, satu malam sebelum exam masih keburu. Sedangkan kalau di kuliah itu jauh berbeda karena materinya juga jauh lebih kompleks, dan pastinya karena kita sudah memilih jurusan itu udah deep gitu, udah semakin dalam ke dalam apa yang kita udah pilih. Contohnya misalnya belajar tentang AI, belajar tentang software engineering, itu mereka udah sangat detail. Jadi belajar running 1, wah itu sama aja kayak kita gitu, karena satu mata kuliah aja itu bisa lecture-nya ada 20 lecture yang harus dipelajari, sedangkan satu lecture itu bisa 2 jam atau berapa puluh slide. Jadi sangat tidak mungkin untuk belajar seburu-buru di SMA. Itulah kenapa aku merasa mana yang lebih burnout kalau dibandingkan sekolah dengan sekolah ya. SMA, sekolah di Indonesia dan sekolah di Singapura menurut saya jauh lebih burnout di Singapura. Tapi dengan catatan menurut saya juga kuliah di Singapura sangat sistematis ya. Jadi walaupun burnout tapi actually saya ngerasa puas gitu, karena saya ngerasa produktif dalam belajar. Jadi jauh lebih produktif karena saya merasa lebih perlu kan, lebih berkewajiban untuk belajar lebih banyak, lebih panjang durasinya. Setelah selesai, setelah ujian tuh merasa lebih gila, aku belajar baik banget ya ternyata, dan sangat puas terhadap itu. Tapi sebenarnya dulu, kalau misalnya dibandingkan sekolah ditambah olimpiade dilawan dengan NUS, menurut aku lebih burnout olimpiade. Karena olimpiade ini suatu komitmen yang kita nggak bisa lepas gitu aja ya. Benar? Nah, karena kita, bahkan aku sendiri mulai dari SD dan sampai SMA itu kita punya suatu target yang maksudnya olimpiade punya suatu target, itu IMO, IFO, ICO dan sebagainya, dan itu komitmen yang luar biasa. Jadi menurut aku tuh jauh lebih burnout daripada NUS, dan untungnya udah selesai ya masa itu. Dan untungnya Sandy kalaupun burnout hari ini udah ada fansnya ya. Oke, kita mundur satu pertanyaan lagi untuk tim Bantul. Ada yang mau tanya tim Bantul? Tim Bantul, mana? Udah kamu. Nanti diulik ya sayang ya. Oke, selamat siang. Sebelumnya aku mau nanya ke Kapten Dean. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Natasha dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Aku mau nanya sama Kapten Dean sebagai anak ITB Boys, apalagi jurusannya aktuaria yang lolosnya itu persentasenya sedikit buat masuk ke aktuaria.
aku kan suka ngeliat IG-nya Kak Dean. Terus postingannya tuh kiasannya kata-katanya kiasan banget. Aku baca banget kalau Kak Dean suka baca dan suka nulis. Nah, sebagai anak ITB Boys yang sibuk banget dengan exam dan lain-lain, gimana cara ngaturnya kakak untuk memilah antara belajar sama hobi? Sebenarnya mau nanya kakak hobi juga nggak untuk baca dan nulis? Kalau iya, apakah kakak pernah nulis atau berencana buat nerbitin buku? Mungkin itu pertanyaan dari aku. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Natasha untuk pertanyaannya. Jadi, ya, pertama untuk menulis ya, betul. Aku suka menulis. Rencana buat buku juga ada. Cuma ya kita lihat lah ya progresnya gimana. Ya, jadi itu masih bisa dibilang angan-angan yang masih agak kasar sih untuk buat buku itu. Jadi mungkin ditunggu aja. Gitu. Kalau buat nulis ya. Terus berikutnya juga kalau buat ngatur waktu antara belajar terus untuk hobi, lebih ke belajar itu nanti pasti secara naturalnya capek sendiri. Kalau kalian terusin belajarnya secara natural capek sendiri, begitu capek ya waktunya lah jalankan hobi gitu. Jadi menurutku itu salah satu cara yang cukup oke untuk menstabilkan dimana kalian kan poin itu ada dua. Kalau kalian itu terlalu lelah, istilahnya mungkin sekarang burnout ya. Kalau kalian itu burnout, itu kalian nggak akan bisa produktif lagi. Target itu kan all the way tetap produktif. Nah jadi jangan sampai kalian keterusan hobi juga akhirnya nggak produktif. Kalau terlalu burnout juga nggak produktif. Nah jadi dengan lihat dua sisi itu, gimana nge-balance-nya, proses kayak gitu belajar aja, itu produktif soalnya. Nanti once kamu merasa burnout, itu pasti mantep belajarnya. Kayak disitu lah waktunya kerjain hobi. Kira-kira kayak gitu sih kalau kamu bilang gimana? Cukup ya Kak? Oke, terima kasih. Nah tadi kok ada gestur kecil gitu ya ketika akan menulis buku gitu. Pertanyaannya itu langsung mengarah ke Lutfi. Apakah mereka akan menerbitkan buku yang sama? Ya kita nggak tahu. Apa cerita mereka dibukukan? Kita nggak tahu ya. Kita tunggu aja ya. Karena Lutfi ini juga seorang sutradara ya, waktu juga ya. Apa sih? Ya. Oke, langsung satu pertanyaan terakhir untuk tim Agung. Siapa? Kakak ya, udah. Silahkan Kak. Selamat siang. Saya Oka dari Denpasar. Saya seorang ibu rumah tangga. Kebetulan alumni dari Politeknik Negeri Bali. Yang ingin saya sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk acara Clash of Champions dan juga kalian para KSLC karena kalian itu mengubah sudut pandang saya sebagai orang tua dalam paling terutama dalam bidang pendidikan terutama dalam bidang pendidikan. Yang ingin saya tanyakan itu kemarin kan kita lihat di media sosial ada tuh tren atau paradoks yang dulu berprestasi atau juara satu itu sekarang jadi apa? Terus bagaimana kalian memandang paradoks itu dan apa motivasi yang bisa kalian berikan untuk orang-orang yang mungkin sekarang dalam posisi mungkin kurang beruntung dari segi privilege untuk menggapai cita-citanya? Terima kasih atas kalian pertanyaan dari seorang ibu rumah tangga. Ternyata sekali lagi tepuk tangan, kalian yang berdiri hari ini sudah mengubah dan inspirasi banyak orang. Oke, silakan boleh dibantu siapa yang jawab. Nanti akan ada pertanyaan spesial buat Pak Iman. Oke, kita fokus dulu ke pertanyaan yang tadi. Oke, boleh ya, santai dulu. Kak Iman mungkin mulai dulu di nggak usah. Oh iya. Oke, saya silakan menjawab. Kalau boleh saya lihat dulu pertanyaannya tadi. Pertama adalah tentang paradoks apa yang dibilang juara-juara itu ya. Pertama itu dan kedua adalah gimana tadi? Jadi ya terkait dengan paradoks tadi
dari paradox dan juga yang kedua adalah motivasi yang Motiv. untuk orang-orang menghadapi kondisi menghadapi saya mungkin jawab yang masalah paradox ya, dia bilang kayak itu dia ranking 1 di sekolah emang gedenya mau jadi apa sih? Dia juara-juara itu emang dia mau jadi apa sih? Sebenarnya saya personal, saya nggak bisa ngomong kita ya, saya personal nggak pernah mikir kayak saya juara 1 berarti gedenya pengen jadi orang pengusaha sukses, pengen jadi apa, pengen jadi lebih ke gimana cara saya bisa mengimprove diri saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang pelajar yang memang suka dengan ilmu pengetahuan yang saya tekuni ilmu matematika. Jadi itu bukan kayak apa yang pengen saya capai di masa depan maksudnya di luar olimpiadanya ya, tapi lebih ke saya tuh punya target ini karena saya memang bermimpi untuk bisa melakukan ini. Dan sebenarnya agak berat juga ngomongnya. Nggak apa-apa. Tarik nafas dulu. Sebenarnya itulah kenapa banyak sekali dari anak olimpiade itu dari dulu jarang terrecognize dari publik ya, karena mereka itu kita kan ada lomba namanya OSN, tapi dulu misalnya kurang diapresiasi dan juga paling kita cuma mentok-mentok masuk koran atau masuk TV itu pun di berita, dan orang tuh nggak peduli gitu sama orang olimpiade matematika, olimpiade lainnya fisika, kimia itu kayak ya udah. Tapi saya bersyukur setelah adanya kasus Champions ini semakin banyak orang yang bisa mengapresiasi kita gitu. Dan kita tuh juga nggak kalah berjuangnya dengan kompetisi-kompetisi misalnya kayak olimpiade olahraga, kayak mereka yang masuk olimpiade di misalnya olimpiade badminton, olimpiade misal sepak bola dan segala macamnya, itu juga kita nggak kalah berjuangnya. Jadi saya sangat bersyukur sekarang dengan kasus Champions paradoks itu bisa jauh ditekan ke bawah, karena orang-orang sekarang sudah sadar kalau mereka bisa termotivasi dari kita dan juga bisa mengimprove diri sendiri dengan belajar dan jauh lebih baik lagi. Dan itu sendiri bukan untuk show off, tapi lebih untuk masing-masing kita mau jadi apa, masing-masing kita itu punya target untuk menjadi orang manusia yang lebih baik lagi, sumber daya lebih baik lagi. Jadi lebih dari itu tadi kita tahu bahwa paradoks itu sebenarnya bukan untuk mempressure mereka ya, tapi sebuah tempat untuk improvisasi diri sendiri. Jadi sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa ya, yang sudah menginspirasi anak-anak Indonesia, bahkan orang tua juga hadir hari ini menonton live karena mereka sadar bahwa kalian adalah orang-orang yang luar biasa yang bisa membuatkan Indonesia menjadi Indonesia emas. Oke, berikutnya kita akan ada live shopping time. Live shopping time akan langsung dipandu oleh tim Agung. Silakan tim Agung. Aduh, kita live shopping time dulu ya teman-teman ya. Ya. Oke, tadi banyak banget teman-teman yang penasaran nih Mau gimana maju lagi? sistem perkuliahan di Singapura atau perbedaannya di Indonesia. Terus Lutfi juga ada mention kalau misalnya persiapan kuliah di luar negeri itu banyak ya, panjang gitu jajan hari. Kalau dari Segi sendiri, pas kemarin mau apply IUS apa aja sih? Pendaftarannya gimana prosesnya? Baik banget ya, dari personal statement yang pertama, kedua kayak dokumen kayak IELTS-nya harus berapa, rapotnya harus diapain, harus ditranslate ke bahasa Inggris, dan itu juga bukan kita translate sendiri ya, harus ada orang yang mentranslatekan secara legal gitu. Dan itu pastinya bisa dibantu banget sama Scholars ya teman-teman. Jadi kayak semua yang belum punya akses kayak bingung gitu ya, seperti tadi kakak juga tanya kalau misalnya nggak punya privilege seperti apa ya, kalian bisa saya tahu bisa dibantu oleh Scholars. Untuk saya tahu ada universitas apa aja sih di luar sana, ada beasiswa apa aja sih yang bisa membantu kalian untuk sekolah dengan gratis guys di luar negeri loh, dibayarin, bayangkan. Dan
pastinya kalian juga bisa kalau misalnya yang berdomisili di Jakarta atau yang bisa ikutan bimbingan di Alta Global School itu juga ada juga. Mereka itu yang lebih offline, yang lebih sehingga lebih centralized itu juga bisa. Dan mereka itu mostly ya para alumni itu dapat beasiswa 100% guys. 100% dari di universitas tujuan mereka. Terus kira-kira nih, kenapa sih kita promosi hari ini? Emang ada apa hari ini? Karena hari itu spesial banget sih kita. Ada apa nih? Karena bakal ada diskon gede-gedean sampai 60%. Gimana Stefan? Cara bisa dapat diskonnya gimana? Kemarin saja kunjungi dan cuma ada berapa orang? 20 orang. 20 orang doang? Ini aja 500. Jadi cepet-cepetan ya. Jadi teman-teman, kalau terbatas cepet-cepet namanya kunjungi Jadi di sas.id/ROC/FCH dan cuma 20 orang. Jadi kan teman-teman, oke? Siapapun yang 20 orang yang pertama bisa dapat diskon 60%. Bayangin. Dan misalnya dari berapa itu sisa 40%-nya doang guys harganya, oke? Cepetan, langsung cek aja. Ayo kita ketemu di NUS ya. Ketemu di NUS ya. Buat kalian yang daftar SKOTAS saya ketemu di NUS, oke? Dadah semuanya. Selamat berbelanja. Oh, selamat berbelanja. Yang di sini masih mau lanjut atau enggak? Beberapa peserta lagi. Siapa yang mau? Oke, sip. Tapi teman-teman sebelumnya ya, karena flightnya terbatas nih, ada beberapa rekan-rekan dari Roller Champions yang harus ke bandara terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi kita mau foto bareng dulu ya sebelum Stefan, Zahran dan juga dia harus kita foto ya teman-teman ya. Oke, tetap di tempatnya masing-masing. Boleh para mes maju ada di sana. Maju nih. Yuk boleh rapi-rapi dulu. Kita foto bareng. Panggung ya? Boleh. Di sini aja ya. Bersimpu aja. Landscape aja, landscape. Ya, ada 4 tengah, 4 yang boleh. Boleh ada juga aja. Nah, yang tinggi-tinggi udah pada dulu Sorry, aman. Kak, maaf Kak, geser Kak. Oh ya, oke. Oke, siap semua ya. Oke, lihat sini. Lihat kamera utama. Tahan, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi boleh tahan Kak. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Landscape boleh terakhir. Sorry. Tahan 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, sip. Sebelum beralih kita mau bikin konten TikTok dulu bareng-bareng ya sebelum pulang ya. Ini waktu orang ya. Oke, boleh dipandu TikToknya. Oke,
cantik. Oke, ya. Oke, yang lain di belakang Sandy. Bali, mana suaranya dari sini? Bali, mana suaranya? Bali suaranya ya. Boleh ya? Bali mana suaranya? Pojok-pojok loh. Oke, sip. Berikutnya kita bikin konten TikTok lagi. Oke. Oke, ini para champion semua ada di sini. Ada di stage. Ya. Oke. Boleh duduk juga ya. Bersama kalian ya. Oke, kita mau bikin konten TikTok, jogetnya cuma gini-gini aja ya. Gini-gini ekspresi ya. Oke, boleh yuk kita mulai ya? Boleh? Boleh. Wow. Yuk, pepet. Semuanya siap-siap ya. Nanti diterusin ya, tangannya, jarinya. Oke, siap? 3, 2, 1, musik. Oke, kita sekali lagi ya. Harus lebih heboh goyangannya ya. Siap ya? Goyangannya jangan lupa. Oke, 3, 2, 1, musik. Oke, luar biasa teman-teman. Dan karena beberapa waktu ya mulai juga kita beri tepuk tangan untuk Dara, Seva dan juga Dean yang harus kembali. Oke, kita lepas semua dari Eva,
Oke, silakan para kes boleh berdiri. Boleh para kes. Kalian intinya. Oke. Boleh nggak tinggi sih? Oke, jadi ada empat ya, tiap orang ya. Oke, permainannya adalah jadi di sini nanti aku akan menyusun beberapa kaleng ya di dalam urutan kaleng tersebut dari kiri ke kanan, gitu ya. Jadi kalian harus menebak urutannya. Setiap kali urutan yang ditebak benar, kalian berhak mengambil uang tersebut. Ya, paham? Jadi nanti aku akan menyusun, terus silakan kasih tebakan mulai dari kiri ke kanan. Kalau misalkan ada tebakan yang benar, berarti kalian bisa mendapatkan uang tersebut. Satu orang hanya satu kaleng, ya. Jadi silakan tebak. Pertama dari kiri, itu mau taruh yang mana dulu warnanya? Oke, aman? Bisa dipahami? Bisa ya? Sekarang balik badan dulu ke arah kepala tata. Taruh mana ini guys? Ini. Oke, ya. Ini. Oke. Masuk ya, boleh dibantu yang warna biru satu lagi. Oke. Oke. Ingat ya, 4 orang, 1. Mulai dari nanti akan tim Batul terlebih dahulu yang memainkan permainannya. Oke. Siap ya. Udah aman susunannya guys? Atau udah ada yang mau susun dulu? Oke, sip, silakan balik badan. Ya, kembali nggak apa-apa. Kita akan mulai permainannya dari tim Batul terlebih dahulu. Jadi silakan nanti mulai dari Lutfi, letakkan 1. Ya, nanti kalau kalian benar tepuk tangan ya. Nanti Lutfi berhak mengambil uang tersebut kalau benar. Ya, kalau misalkan salah diganti orang berikutnya. Tempatkan di tempat pertama terlebih dahulu. Kalau udah tempat pertama benar, pergi tempat kedua sampai seterusnya. Aman? Betul ya? Oke, betul ya? Kira ya dari tim Batul dulu ya. Oke, siap. Mainnya dari tim Batul terlebih dahulu. Tepuk tangan untuk tim Batul. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai permainannya. 3, 2, 1. Salah. Silakan, Mas Adi. Boleh ditaruh dulu. Itu ya, taruh yang pertama dulu. Urutan pertama. Salah. Urutan pertama. Ya, urutan pertama warna apa? Merah, betul? Ambil uangnya, gimana ibu? Ya. Boleh, Max. Berikutnya. Aman. Betul, hanya Lutfi ya. Lutfi. Ayo, silakan Lutfi, orang terakhir. Warna apa? Ayo Lutfi. Ayo semuanya buat Lutfi. Lutfi, Lutfi. Amin, benar. Oke, sip. Kita akan beralih ke tim Abu. Boleh balik badan?
nominal ya, nggak apa-apa, namanya juga fun games ya. Itu warnanya merah nggak? Ya udah keren. Uangnya merah nggak uangnya? Udah ya, susunannya seperti itu ya. Siap kita bro. Oke, kita mulai dari Sandy terlebih dahulu. Silakan ya, akan dikalungkan oleh Maudi dan Diven serta dari Maudi. Langsung kita akan foto bareng dulu ya. Dan buka dulu. Oke, saya foto dulu bareng. Setelah ini kita butuh 2 orang lagi. Oke, jadi di sini nama gamenya adalah Rayuan Belajar Mau, ya. Jadi di sini nanti akan ada Lutfi dan ada Sandy. Mereka akan jadi representatif orang yang males-malesan belajar, ya. Jadi kalian males-malesan belajar berdua. Terus yang mau dicari pesertanya harus bisa merayu mereka sampai mereka mau belajar, ya. Mau pakai pantun, joget-joget, ya, apapun boleh, ya. Oke, jadi tugas yang nanti mengajukan tangan, ingat kalau dipilih kalian tugasnya merayu Lutfi atau merayu Sandy, ya, untuk belajar, ya. Ingat untuk belajar. Jadi nanti di sini Lutfi dan Sandy aktif ya, kita malas belajar, ya. Oke, sip, langsung saja. Siapa yang mau jadi langsung dipilih untuk next video satu untuk
kita. Dari mana Kak? Dari Udayana. Dari Universitas Udayana. Ya, nanti akan diberikan waktu 90 detik untuk merayu Lutfi. Ya, Lutfi ini anaknya malas belajar Kak. Ya, dia malas banget belajar, kurang motivasi Kak. Jadi harus dibuat untuk motivasi belajar. Kalau bisa berprestasi, gitu ya. Kayak Lutfi cowok yang beneran sana Kak. Oke, siap Kak? Oke, nanti dialog aja ya Lutfi ya. Kalau belum teriak enggak, masih males, kurang nih, gitu boleh ya. Oke, langsung saja kita mulai waktunya ya. 3, 2, 1, 90 detik dari sekarang. Oke, halo Kak Lutfi. Kak Lutfi, tahu nggak Kak Lutfi? Bali seterang ini karena kenapa? Karena baju oranye kakak itu menyinari Bali. Kak tahu nggak Kak? Kita tuh harus rajin belajar tahu Kak. Tahu nggak kenapa? Iya, biar Bali tetap terang seterangnya kakak hari ini. Nggak boleh males tau Kak. Kalau males nanti nggak Balinya jadi buka, jadi banjir kayak gitu Kak. Jadi harusnya harus rajin dan bersinar. Kepake Kak, karena di masa depan nanti kalau bukan kita siapa lagi? Karena kan katanya bakal ada Indonesia Emas 2045. Tapi kan kita bakal jadi salah satunya Kak. Jadi kita tuh harus rajin belajar. Gak bisa, kita harus lebih rajin belajar lagi kayak gitu Kak. Oke, gimana kalau kita beli makan dulu Kak? Belum. Kakak Najwa sampai pucat wajahnya ya. Oke. Oke, Kakak Najwa. Bajunya udah serasi ya Kak. Enggak bukan semua ini kan biar belajar. Semangat belajar. Mulai ya Kak. Ya. 3, 2, 1. Aduh, malas belajar. Biar terus pinter mau jadi apa? Saya juga nggak tahu sih. Berusaha. Emang faedahnya apa sih kita bisa misalnya buat apa sih dapat nilai tinggi itu emangnya? Saya juga nggak ngerti buat apa, jadi nggak penting nggak sih? Kalau belajar dari sini selama ini kita belajar itu bisa ada ilmunya seperti matematika, itu seperti marketing, bisnis, itu biasa kita bisa hitung data. Tuh. Terus misalnya nih udah belajar rajin tapi ternyata masih jelek, ngapain kamu belajar? Itu dari dia sih. Maksudnya aku ini kurang pintar. Tapi dari situ kita bisa mempelajari dari kesalahan kita. Oh gitu, jadi bisa lebih improve lagi gitu. Iya. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Betul. Enggak juga. Kak, Rogi sumpah. Ya udah. Kalau makanya grogi aku rajin belajar aja nggak apa.
sudah menyemangati Lutfi dan juga saya untuk belajar ya. Boleh kembali Kak. Makasih. Oke, mau main lagi? Yes. Silakan dari Maudi pilih satu orang ya. Dari Lutfi juga pilih satu orang. Berikutnya tim Agung, Dimun pilih satu orang. Oke, sip. Sudah terpilih ya orang yang beruntung untuk memainkan game berikutnya. Game berikutnya adalah game eja kata. Ya. Jadi nanti aku akan memberikan soal. Kemudian teman-teman harus menjawab, tapi menjawabnya itu harus per huruf bergantian. Misal 1 tambah 1 yang tahu pencet bel. Misalkan Lutfi D U A kayak begitu ya, bisa dimengerti? Bisa ya. Oke, boleh pegang mic dulu yang paling depan, nanti langsung digeser gitu ya. Oke. Kurang center ya, boleh ada di sini. Oke, aku akan dari sini. Pertanyaannya adalah sebutkan nama bulan ketika Clash of Champions tayang perdana pada tahun 2024. Juli. Oke, sip ya, betul ya. Oke, 1 poin untuk tim Batu. Ingat ejakan kita. Pertanyaan kedua. Sebutkan ibu kota dari provinsi Sumatera Selatan. P. A. E. M. B. A. N. G. Ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya 1 poin ya.
Pertanyaan berikutnya adalah sebutkan nama khas jajanan dari Kota Bandung yang merupakan singkatan dari bakso tahu goreng. B. A. T. A. G. O. F. Iya. Siap-siap ya, 3, 2, 1. Pertanyaan berikutnya adalah Class of Champion yang pernah mendapatkan medali perak di International Olympiad of Informatics 2 tahun berturut-turut adalah V. Oke, silakan. V. A. S. Iya. Dua sama. Pertanyaan berikutnya. Wow. Pertanyaan berikutnya adalah sebutkan salah satu game di Class of Champions di mana peserta harus mencari nilai digit angka dalam sebuah persamaan aritmetika yang dipresentasikan dengan huruf C. F. I. Salah. C. R. Salah. Boleh kembali. C. R. Y. Ya. Salah ya. C. R. Y. P. T. H. A. Salah. Ya udah, ya, silakan. C. N. E. T. A. R. I. T. H. M. W. Ya boleh. Iya betul ya. Victory Award. Satu poin lagi ya, jadi 3-2. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah sebutkan nama tim dari Roller Champions yang memenangkan pekan pertama. M. Ayo. 3, 2, R. Oke. P. I. Iya. Dari Loki mau kasih salam dulu ke Deo di Merapi. Mau saya kasih salam dulu ke Deo. Aman dulu ya, Sam. Oke. Pertanyaan. Sehat-sehat Deo. Oke. Pertanyaan berikutnya. Gudeg adalah makanan tradisional dari mana? Yes. Salah. Boleh, dulu. Y. O. J. G. A. K. A. S. T. A. Betul. 6-2. Oke, 6-2. Oke. Sip. Berikutnya ya. Sebutkan nama pantai yang terkenal di Bali selain Pantai Kuta. Salah. Salah. Berikutnya, pertanyaan berikutnya.
Academy of Champions AOC yang melanjutkan kuliah ke MIT adalah salah. M A N N. Iya. 7 iya. Pertanyaan berikutnya ya. Sebutkan nama salah satu game Clash of Champions di mana peserta harus menghafal kartu. S H S H A salah. S A L E apa? 3 2 N L E C A L ini L iya. Dan pemenangnya adalah teman-teman dari Bindi Bagaiti karena baru mengeja ya. Oke, tepuk tangan buat semuanya karena masih terbatas dualannya gitu ya. Skornya tadi tertinggi untuk tim Agung. Boleh foto bersama terlebih dahulu. Oke, boleh foto dulu, silakan Mas. Oke, semuanya lihat ke tengah, ya. Oke, guys, lihat yang melambaikan tangan di tengah. Oke, siap ya, kita foto bareng dulu. 3, boleh berapa? Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, sip. Boleh sampai kembali ke masing-masing. Oke. Guys, boleh kembali. Sekali lagi aku mau bikin kalian bikin wave ya. Ya, program champion ruang dulu. 3, dari depan ke belakang ya. Boleh kalian. 1, 2, 3. Rock of Champions ruang guru. Sekali lagi lebih semangat. Oke, silakan. Rock of Champions ruang guru. Oke, luar biasa. Sekarang para fans boleh foto kemenangan yang masing-masing untuk mengabadikan momen dengan para audiens. Ya, boleh saya pilih ya.
gitu. Nah, sekarang semuanya siapkan handphone kalian. Ya, teman-teman pose dulu ya. Pose, formal pose menggunakan baju adat Bali. Gerakannya gimana? Gini ya. Oke, sip, tangannya bukan dada. Oke, sip. Oke. Nah, Dina boleh di tengah aja? Ya. Oke, sip. Boleh Lutfi di. Oke, aman ya, ini aja ya. Oke. Oke, senyum. Foto bahagia, Sen. Oke, sekarang gaya bebas. Ya, gaya bebas. Senyum sebelumnya ya. Berikan gaya terbaik kalian. Tuh. Oke, kecap, tarik kecap, barong boleh. Bahagia. Oke, satu lagi gayanya fish sekarang fish ya. Yang keren, cool. Ayo tunjukkan aura dan pesona kalian masing-masing. Yes. Oke, wah. Udah, sekarang gaya Piowo imut. Wah, boleh. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka semua. Dan Chris boleh jalan dan dada. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir memeriahkan acara Bowling Champions pekan ketiga di bowling khususnya di Bowling University. Terus saksikan keseruan Bowling Champions pekan depan. Ya, kita akan kasih tahu kes selanjutnya akan menuju ke mana. Siapkan diri kalian untuk mendukung tim Bali.